Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marwati, tim 19021020404218 dari Prodi PGSD kelas D Universitas Tuban. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk modul 2, yaitu pencemaran air. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Di sini alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu air secukupnya, 7 buah gelas plastik, deterjen, sendok makan 2 buah, 7 ekor ikan nila kecil, stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone, kertas label, dan gelas ukur. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam praktikum ini, yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kemudian, kita siapkan 7 jenis larutan deterjen yang berbeda, mulai dari 0%, 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Selanjutnya, kita mengukur air sebanyak 250 ml menggunakan gelas ukur. Kita masukkan sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang berlabel 0%. Selanjutnya kita tambahkan air ke dalam gelas ukur hingga 250 ml. Kita larutkan 1 gram deterjen ke dalam gelas ukur. Atau setara sepucuk sendok makan. Kita tuangkan sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang berlabel 100%. Kita tambahkan air hingga mencapai 250 ml di dalam gelas ukur. Kita masukkan sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang berlabel 50%. Kita tambahkan air ke dalam gelas ukur hingga mencapai 250 ml. Kita tuangkan ke dalam gelas plastik yang berlabel 25% sebanyak 125 ml. Kita tambahkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Kita tuangkan ke dalam gelas plastik yang berlabel 12,5 sebanyak 125 ml. Kita tambahkan air hingga mencapai 250 ml di dalam gelas ukur. Kita tuangkan sebanyak 125 ml di dalam gelas plastik yang berlabel 6,25%. Kita tambahkan air hingga mencapai 250 ml di dalam gelas ukur.
Selanjutnya, kita tuangkan sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik yang berlabel 3,1%. Langkah selanjutnya, kita masukkan ikan ini ke dalam masing-masing gelas plastik. Kemudian, kita amati perubahan apa yang terjadi pada ikan dengan interval waktu 10 menit, 20 menit, hingga 40 menit. Kemudian, kita catat hasilnya di dalam lembar pengamatan. Kondisi ikan dalam waktu 10 menit. Pada gelas plastik yang berlabel 0%, kondisi ikan masih hidup dan aktif bergerak. Pada gelas plastik berlabel 3,1%, kondisi ikan masih bergerak. Pada gelas plastik berlabel 6,25%, kondisi ikan masih bisa bergerak dan masih hidup. Gelas plastik berlabel 12,5%, kondisi ikan masih bisa bergerak namun lambat. Pada gelas plastik yang berlabel 25%, kondisi ikan sudah tidak bergerak. Gelas plastik berlabel 50%, kondisi ikan sudah mati dan tidak bergerak. Untuk gelas plastik berlabel 100%, kondisi ikan sudah tidak bergerak dan mati. Keadaan ikan dalam waktu 20 menit. Untuk ikan yang berada pada gelas plastik berlabel 0%, kondisinya masih aktif bergerak dan masih hidup. Untuk gelas plastik berlabel 3,1%, kondisi ikan masih bisa bergerak, namun kondisinya sudah lemas. Untuk gelas plastik berlabel 6,25%, kondisi ikan sudah tidak bergerak, sudah mati. Untuk gelas plastik berlabel 12,5%, kondisi ikan sudah tidak bergerak. Untuk gelas plastik berlabel 25%, kondisi ikan sudah tidak bergerak. Untuk gelas plastik berlabel 50%, kondisi ikan sudah mati. Untuk gelas plastik berlabel 100%, kondisi ikan sudah tidak bisa bergerak dan mati. Dalam interval waktu 30 menit, ikan yang berada pada gelas plastik berlabel 0%, kondisinya masih hidup. Untuk gelas plastik berlabel 3,1%, kondisi ikan sudah mati dan tidak bisa bergerak lagi. Gelas plastik berlabel 6,25%, kondisinya sudah mati. Gelas plastik berlabel 12,5%, kondisinya sudah mati dan tidak dapat bergerak lagi. Gelas plastik berlabel 25%, kondisi ikan sudah mati dan tidak dapat bergerak. Gelas plastik berlabel 50%, kondisinya sudah mati. Dan gelas plastik berlabel 100%, kondisi ikan sudah mati dan tidak mampu bergerak lagi. Kondisi ikan dalam interval waktu 40 menit. Di sini bisa dilihat jika ikannya masih hidup dan aktif bergerak. Pada gelas plastik berlabel 3,1%, kondisi ikannya sudah mati dan bisa dilihat insangnya berwarna merah. Kondisi ikan pada gelas plastik berlabel 6,25%, kondisinya sudah mati dan insangnya berwarna merah. Pada gelas plastik berlabel 12,5%, kondisi ikan sudah mati dan insangnya berwarna merah, sudah tidak dapat bergerak lagi. Gelas plastik berlabel 25%, kondisi ikan tidak bisa bergerak lagi, jadi dia sudah mati dan
Kondisi insangnya berwarna merah. Pada gelas plastik berlabel 50%, kondisi ikan sudah tidak dapat bergerak, sudah mati, dan kondisi insangnya berwarna merah. Pada gelas plastik berlabel 100%, kondisi ikan sudah mati dan tidak dapat bergerak, dan bisa dilihat di situ insangnya berwarna merah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.